Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MI Darussalam Ustadz Marzuki, segenap jajaran Dewan Asatidz wa Ustadzah MI Darussalam, dan sahabat Midar yang berbahagia. Sebagai hamba yang meyakini adanya Tuhan, yang meyakini zat sang khaliqul alam, yang meyakini suatu wujud zat yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, maka sudah sepantasnya kita memuja dan memuji, bersaksi dan menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umat dari zaman primitif menuju zaman kelas eksekutif. Marilah kita membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini, Yuvita Ariswati dari alumni MI Darussalam, ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya orang berilmu. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Hadirin rahimakumullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, haruslah dia menggunakan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Maka adik-adik semua, ada yang pengen jadi dokter, boleh. Ada yang jadi polisi, boleh. Ada yang jadi guru, boleh. Ada yang cita-citanya jadi miliarder, boleh. Ada yang cita-citanya konglomerat, boleh. Tapi itu semua pasti menggunakan ilmu. Kenapa? Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita akan tersesat untuk menuju jalan, menuju cita-cita itu. Karena apa? Sahabat Midar semua, ilmu bagaikan cahaya. Di dalam kegelapan, kita bisa melihat dengan adanya cahaya itu. Dengan ilmu itu, maka sahabat Midar semua, kita bisa berjalan, tahu arahnya, dan kemudian yang terjadi adalah kita sampai pada tujuan dengan selamat.
Lalu sahabat Midar, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang berilmu? Pada kesempatan kali ini saya merangkumnya menjadi 2 hal. Cara yang pertama, mudah dan murah. Apa itu? Yakni ta'zim, manut pada guru-guru kita. Kenapa? Kalau di rumah kita punya siapa? Yes, kita punya ayah dan ibu. Tetapi kalau sudah masuk di sekolah, kita adalah seorang anak dari guru-guru kita. Maka adik-adik semua, kalau gurunya berkata A, ya ikut menjalankan A. Kalau guru berkata B, ya ikut menjalankan B. Ta'zim, nurut pada apa yang telah dikatakan oleh bapak dan ibu guru kita. Kenapa? Karena hadirin, kalau kita tidak manut, kalau kita tidak nurut, lalu siapa lagi yang harus kita contoh di sekolah? Maka adik-adik semua, kalau ingin menjadi anak yang pintar, anak yang solih, harus manut pada dauhnya bapak dan ibu guru. Kemudian setelah kita manut, cara yang kedua adalah sabar. Kenapa? Karena dengan sabar kita dapat melalui proses menuntut ilmu ini, proses bersekolah ini dengan ikhlas, dengan neriman. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk masa depan esok. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Maka adik-adik semua, kalau ingin menjadi pemimpin yang solih, yang solihah besok, maka mulai dari sekarang harus memupuk jiwa ingin belajar dengan yang lebih baik. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang santri yang mondok di sebuah pondok pesantren. Kemudian santri ini merasa, kenapa saya nggak bisa-bisa untuk menyerap ilmu agama? Hafalan susah, kemudian di kelas ngantuan. Ada yang seperti itu di kelas? Kemudian sahabat Midar, apa yang terjadi? Santri ini matur ke kiainya, "Yai ngapunten, saya harus pulang karena ternyata saya tidak bisa untuk menimba ilmu di sini." Singkat cerita, Yai ini melepaskan santri ini untuk pulang. Dan ketika santri ini pulang, di tengah jalan hujan deras tiba-tiba datang, dan santri ini pun kemudian berteduh di sebuah gua. Lalu apa yang terjadi hadirin? Santri ini melihat sebuah batu yang ternyata batu itu ketika ketetesan oleh air hujan, lama-lama berlubang. Kemudian dari sinilah hidayah Allah datang yang membuatnya berpikir bahwasanya batu saja yang keras, yang padat, dia bisa berlubang karena terus kena air dari tetesan air hujan itu. Lalu dia berpikir, batu yang keras saja bisa berlubang, kenapa akal ini yang Allah berikan untuk menuntut ilmu susah sekali? Lalu dengan hati yang sudah semangat kembali, dia kembali ke pondok pesantren itu, kemudian belajar kembali, belajar, mencoba kembali, mencoba lagi. Dan akhirnya hasil tidak mengkhianati usaha. Kemudian santri ini pun menjadi ulama besar, mengarang kitab,
Tapi yang harus kita bawahi di sini adalah sabar. Sabar menuntut ilmu. Apalagi adik-adik semua, kalau kita tahu cerita tadi, namanya beliau adalah Ibnu Hajar As-Saqalain, pengarang kitab terkenal. Dan apabila adik-adik ingin menjadi orang yang sukses juga, harus sabar. Sabar di tempat, sabar di sekolah, ada PR dikerjakan, ada tugas dikerjakan, ada kegiatan upacara diikuti, ada lomba-lomba diikuti. Insya Allah semuanya akan membawa barokah, membawa manfaat untuk diri kita, membanggakan guru-guru kita, dan yang pasti membanggakan bapak ibu guru kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Maka yang terakhir akan saya tutup juga dengan pantun. Ada gajah temannya tupai, tupai semangat melompat pagar. Kalau ingin menjadi anak yang pandai, haruslah adik giat belajar. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain. Was usyikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.